Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11 ya. Ke-11 ya. Sebelumnya kita bahas hadis yang ke-10 tentang sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan penghalang diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin disebutkan salah satunya adalah ketika kita memakan, minum, memakai pakaian dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk langsung ke hadis yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul 11 atau hadi asyar, hadis yang ke-11. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali, dari sahabat Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dan kesayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, da tinggalkan ma la yaribuka, atau tinggalkan ma yaribuka, tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu, ila ma la yaribuka, terhadap yang membuat kamu tidak ragu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dari cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah radhiyallahu anha, namanya Husain atau Hasan bin Ali ya, kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad namanya Hasan, bapaknya Ali, bapaknya Abu Thalib ya. Beliau ini adalah cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sibtun, ada hafidun. Sibtun cucu, hafidun juga sama cucu ya. Hanya saja kalau sibtun ini cucu dari anak perempuan kita. Jadi kalau anak kita punya anak perempuan, melahirkan anak, maka cucunya itu bahasa Arabnya dinamakan sibtun. Tapi kalau anak kitanya laki-laki, kemudian menikah dan dia punya anak, maka dinamakan cucu. Tapi bahasa Arabnya adalah hafidun ya, nama bahasa Arabnya adalah hafidun. Dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, disebutkan di sini adalah waraihanatihi, dan kekasihnya ya, yang disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka, da tinggalkan olehmu, ma apa-apa, yaribuka yang membuat kamu ragu, ilibuka yang tidak membuatmu ragu. Jadi tinggalkan perkara yang meragukan terhadap perkara yang yakin. Ya. Jadi inti daripada hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar meninggalkan seluruh perkara-perkara yang membuat kita ragu atau perkara-perkara yang meragukan. Ya. Kembali kepada perkara yang yakin. Kembali kepada perkara yang yakin. Taib, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qauluhu da ma yaribuka ila ma la yaribuka fihi dalilun ala annal muttaqi yanbaghi lahu alla ya'kulal mal alladhi fihi syubhah.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini ada dalil. Dalam hadis ini ada dalil annal muttaqi, bahwasanya orang yang bertakwa, yan bagi lahu, maka sepantasnya lah bagi orang yang bertakwa, alla yakulal mal, agar tidak memakan harta, alladzi fihi syubhatun, yang di dalam harta tersebut ada syubhat. Jadi ketika kita mau mendapatkan predikat atau derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Salah satunya meninggalkan sesuatu yang menurut kita syubhat, samar-samar. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan apa yang membuatmu ragu terhadap apa yang membuat kamu yakin. Jadi yang sekiranya meragukan tinggalkan, maka kembali kepada yang sekiranya yakin. Nanti akan dibangun oleh para ulama usul fikih, ya. Hadis ini dalam sebuah kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Perkara yang yakin itu tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Perkara yang yakin tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ila ma la yaribuka, terhadap perkara yang tidak meragukan. Ai i'dil ila ma la raiba fihi, kembali kepada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, minat ta'amil ladzi yatma'inu bihil qalbu. Ya, kembali kepada makanan-makanan atau minuman-minuman yang membuat hati kita ini tenang. Wa taskunu ilaihi nafsu, dan membuat jiwa kita sakinah. Waribatu syak wa taqaddamal kalamu ala syubhah, dan tentunya agar kita menjauhkan diri dari sesuatu yang riba dan syak, yang meragukan, dan raib, ya, riba atau raib meragukan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ucapan ini telah lewat dalam perkara syubhat, ya. Al halal bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui perkara yang syubhat ini kebanyakan dari kalangan manusia. Ya. Jadi kebanyakan manusia tidak tahu kalau ini syubhat, samar-samar, tapi ada sebagian manusia karena dalam ilmunya, terkhusus para ulama gitu ya, mereka tahu ini halal, ini haram. Tetapi kepada sebagian manusia, karena mungkin terbatas keilmuannya, akhirnya melihat ini syubhat gitu. Karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, berarti apa? Perkara yang meragukan. Kira-kira ragu mah sudah tinggal yuribuka. Ya, wal fathu absahu wa ashhar. Adapun riwayat dengan ya, dengan fathah yaribuka, ya, ini lebih fasih secara bahasa Arab dan lebih masyhur, lebih terkenal. Jadi yang lebih kuat dan lebih fasih dari sisi bahasa adalah da mayaribuka, bukan da mayuribuka, karena ada yang meriwayatkannya dengan dhammah, ya, dengan dhammah. Wa yajuzu dhammu, dan boleh juga didhammahkan yuribuka. Rabani syai'u wa rabani syai', ya. Robba yaribu atau yuribu, maknahu utruk masyakakta fihi wa'dil ila ma la tasyukku fihi. Artinya apa? Tinggalkan perkara yang membuat kamu ragu, kembali kepada perkara yang tidak membuat kamu ragu. Artinya kembali kepada perkara yang yakin. Dan ini kata Ibnu Daqiq rahimahullah, ini kembali kepada makna hadis yang ke-6 yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Yaitu al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian di sini Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala membawakan hadis, tetapi hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, hadisnya. Dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafatan ma bihi ba'sun. Ya, dalam hadisnya Rasul mengatakan tidak akan sampai sebuah negara, di negara tersebut kita mengambil minuman, otomatis, ya, dalam sebuah negara
yang terkadang mungkin kita susah mendapatkan yang berlabelkan dengan label halal gitu. Maka boleh kemudian kita pakai kaidah ini. Sekiranya syubhat, sekiranya ragu, sekiranya masih was-was ini ada haramnya di dalamnya, sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian setelahnya qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini dari siapa? Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an Nabi Muhammad Hasan bin Ali sibti Rasulillah. Ya, di sini cucu. Kenapa disebut cucu sibtun? Karena dari anak perempuannya yaitu Fatimah radhiyallahu anha ya. Maka beliau ini dikatakan cucunya Rasulullah dari Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan. Wa huwa afdalul hasanayain, dan Hasan ini ya adalah orang yang lebih afdal daripada Husain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Hasan ini kan ada anaknya dua ya, Hasan sama Husain. Maka Hasan ini lebih afdal dibanding Husain. Kenapa? Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam asna alaihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi pernah memuji Hasan. Jadi Hasan bin Ali ini pernah dipuji oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapannya Rasul memuji, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Ya, sambil memegang siapa? Hasan. Dan mengatakan sesungguhnya anak saya ini adalah sayyid. Maksud anak ini adalah maksudnya cucu gitu ya. Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihullahu, dan Allah akan mendamaikan bihi dengannya baina fi'ataini minal muslimaini, ya dalam riwayat fi'atainil adimaini minal muslimin. Ya. Bahwasanya anakku ini Hasan adalah seorang pemimpin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan muslimin ketika terjadi perselisihan dengan orang ini, yaitu siapa? Dengan Hasan. Kita tahu bagaimana perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadinya perang Siffin, ya. Terjadinya perang Siffin, puluhan ribu terbunuh. Ya, ketika itu dari kalangan kaum muslimin. Tentunya peperangan yang penuh dengan kepelikan di dalamnya, karena ada orang ketiga yang kemudian justru ikut di dalamnya dan kemudian membuat keruh suasana gitu ya, sehingga mengadu domba antara para sahabat ketika itu. Intinya apa? Intinya ketika itu Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang keempat ya. Kemudian setelahnya yang berhak menjadi khalifah atau penerus kekhilafahan adalah Hasan, karena anak tertuanya. Karena terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Hasan ketika itu ya tanazal, ya memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Agar apa? Agar kaum muslimin damai ketika itu. Karena terbelah. Muawiyah ketika itu berada di Syam, ya, Palestina, Lebanon, Suriah. Kalau sekarang ini ya mungkin ya daerah-daerah Syam, masuk ke Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, itu masuk di daerah kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Muawiyah. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib berada di Kufah, di Baghdad, di Irak. Dan orang-orang Syam mengikuti Muawiyah. Orang-orang Baghdad, Kufah mengikuti Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian di Mekah, di Madinah ada yang ketika itu masih hidup radhiyallahu anha Aisyah ummul mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau datang menemui Ali bin Abi Thalib ke Baghdad atau ke Kufah. Kemudian apa tujuannya? Untuk memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Agar apa? Agar Ali bin Abi Thalib segera menghukumi orang yang telah membunuh Utsman. Jadi Utsman ini khalifah yang ketiga ini dibunuh. Ya, khalifah yang ketiga ini dibunuh. Dan salah satu ahli warisnya Utsman adalah Muawiyah, karena anak ponakannya, anak pamannya, atau kurang lebih sepupuan antara Muawiyah dengan Utsman, atau anak ponakannya, anak sepupunya. Maka kemudian Muawiyah ketika itu bukan beliau pingin berontak kepada Ali bin Abi Thalib, bukan. Karena apa? Muawiyah pingin bahwasanya Ali bin Abi Thalib segera menghukumi orang yang telah membunuh Utsman. Dan Muawiyah adalah orang yang bagi para pelakunya. Jadi Muawiyah mendesak Ali bin Abi Thalib agar menghukum orang-orang yang telah membunuh Utsman.
Intinya apa? Intinya kemudian sampai datang Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan ataupun menasihati Ali bin Abi Thalib agar menghukumi orang yang membunuh Utsman. Tetapi ada orang-orang ketiga yang kemudian menyampaikan kepada Ali bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memakai unta datang membawa pasukan hendak menyerang. Yang terjadi apa? Justru malah diperangi. Terjadilah perang Jamal. Terjadilah perang apa? Perang Jamal. Padahal antara sahabat dengan sahabat, antara kaum muslimin dan kaum muslimin ketika itu. Ini perang fitnah. Perang yang ada orang-orang yang hendak mengadu domba ketika itu. Ada orang-orang ketiga yang hendak mengadu domba. Sehingga terjadilah perselisihan. Maka kemudian setelah Hasan bin Ali ini kemudian memberikan haknya kepemimpinan kepada Muawiyah, maka kemudian setelah itu damailah terjadi ya ketika itu di antara para sahabat atau kaum muslimin ketika itu. Jauh-jauh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup menjelaskan itu, bahwasanya anak saya ini Hasan ini dia adalah seorang pemimpin dan Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin dengan sebab orang ini, yaitu dengan sebab siapa? Dengan sebab Hasan bin Ali. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdol antara Hasan dengan Husain adalah Hasan, kakaknya, karena telah mendapatkan pujian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Husain karena memang beliau terbunuh ketika itu secara terzalimi gitu ya. Intinya banyak sekali versi-versi yang kemudian intinya terjadi fitnah perang ketika itu. Terjadi fitnah yang terbunuh oleh orang-orang yang berada di antara barisan Muawiyah ketika itu. Intinya terjadilah apa yang terjadi ya, dan itu disebabkan karena ada orang-orang ketiga yang hendak menjadikan perang lebih besar ya, orang-orang munafikin ketika itu. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini menyebutkan sabda Nabi SAW, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka," yakni maksudnya adalah utrukil ladzi tartabu fihi wa tashukku fihi ila syai'il ladzi la tashukku fihi. Tinggalkan sesuatu yang menyebabkan kamu ragu terhadap sesuatu yang membuat kamu yakin. Wa hadza yushbihul haditsu sabiq anna nabiyya qala bainahuma umurun mushtabihat. Dan ini seperti hadis yang sudah lewat ya, hadis yang ke-6. Di antara yang halal dan haram ini ada perkara yang mustabihat, yang masih samar. Yang masih Yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui kebanyakan. Yang samar-samar ini kebanyakan manusia. Berarti kebanyakan manusia tidak tahu. Apakah ada orang yang tahu? Ada. Siapa? Para ulama. Para ulama tahu hukum ini. Mungkin bagi sebagian ini hukum ini samar karena nggak tahu dalilnya. Maka kemudian dia menganggap ini samar-samar, ini syubhat. Tetapi bagi sebagian yang lain ini enggak samar, ini haram. Ini enggak samar, ini halal misalkan. Karena ada dalil, karena ada istinbat dalil. Ya. Ini tentunya yang mampu beristinbat adalah para ulama, ya, mampu memetik sebuah hukum dari sebuah dalil gitu ya. Menyimpulkan hukum dari sebuah dalil atau istinbat. Ini adalah para ulama. Maka kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, famin fawaid hadzal hadis, ya, dalam hadis ini ada beberapa faidah kata Syekh. Yang pertama adalah madalla alaihi lafdu, apa yang telah menunjukkan pada hadis ini lafad, ya, min tarkil insan lil asya'il lati tartabu fiha il asya'il lati la yartabu fiha. Ya, dalam hadis ini ada pendalilan jelas ya dari sisi lafadznya agar seorang manusia meninggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang yakin. Yang kedua, annal insan ma'murun bijtinabi mayadu ilal qalaq, ya. Yang kedua adalah seseorang manusia makmur diperintahkan untuk menjauhi sesuatu yang membuat dirinya ragu. Jadi dalam semua urusan, dalam semua perkara, kalau itu meragukan, ya, maka sebaiknya tinggalkan. Makanya ketika disodorkan dalam sebuah urusan dua perkara yang meragukan antara keduanya, maka dianjurkan apa? Untuk kita salat istikharah agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
agar ditunjukkan kepada kita mana yang paling tepat untuk kita jalani, mana yang paling tepat untuk kita lakukan. Maka perlu untuk kita beristikharah ketika ada dua perkara di hadapan kita yang membuat kita ragu. Ya, yang membuat kita apa? Membuat kita ragu. Tentunya di dalam hadis ini juga mengandung faedah bagi kita bahwasanya tentang kemudahan Islam. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina illa ghalaba, tidak ada yang membuat agama ini susah kecuali dia akan terpental sendiri. Jadi agama itu mudah. Makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis, kira-kira ini ragu tinggalkan. Intinya apa? Sesuatu perkara yang membuat kita ragu atau sesuatu perkara yang meragukan kita, maka sebaiknya kita meninggalkan perkara tersebut. Tentunya dalam hadis ini juga ada anjuran agar kita mencari sesuatu yang bisa menenangkan hati kita. Ya, mencari perkara yang bisa menjadikan kita ini tenang, hati ini tenang. Ya, jangan sampai kemudian melakukan sebuah perkara yang justru membuat kita ini sempit dada kita, ya, membuat kita ragu, ya. Baik. Ini pembahasan yang tadi disebutkan. Tadi kita katakan di pertama bahwasannya dari hadis ini muncullah para ulama kemudian membuat kaidah dalam usul fikih, yang mana kaidah tersebut adalah al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak akan hilang dengan sesuatu yang ragu. Jadi yang yakin itu tidak akan hilang dengan sesuatu yang ragu. Jadi kalau kita yakin dalam sebuah perkara, kemudian muncul keraguan, maka tinggalkan keraguan itu. Misalkan dalam sebuah hadis pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah. Dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang sahabat, dia merasa ragu dalam sholatnya, seakan-akan dia mendapatkan sesuatu pembatal dalam sholat, ya, kayak yang kentut gitu ya. Kenapa kata Rasulullah? La yansharif, jangan dia berpaling dari sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia betul-betul mendengar suara kentutnya atau mencium bau kentutnya. Kalau kemudian perasaan kita, aduh asa hitut gitu ya, kita lagi sholat, kemudian kita perasaan asa hitut gitu ya, maka itu tidak dibangun di sebuah itu tidak dibangun atas keyakinan, kan namanya juga perasaan, berarti masih ragu-ragu kita, ya. Atau kita telah berwudu, beberapa saat kemudian kita mau ke masjid, dalam kondisi kita tidak batal, yakin kita ini tidak batal, kita wudu, sah wudunya sudah, kita pergi ke masjid, dalam perjalanan ke masjid kemudian kita ragu, wudu batal nggak ya tadi? Dalam keadaan kita yakinnya wudu. Kemudian muncul perasaan yang ragu, yaitu batal. Berarti kita dibangun di atas apa? Di atas keyakinan, yaitu dalam keadaan berwudu. Atau misalkan seseorang sholat, dalam sholatnya dia lupa antara 3 dan 4. Maka dibangun di atas apa? Di atas keyakinan. Yang yakin berarti berapa? 3 yang yakin, karena 4 mah ragu. Ya, dia ini ketika sholatnya, aduh asa tilu asa opat gitu ya. Berarti kalau tilu mah yakin, kalau opat berarti ragu. Berarti dibangun di atas yang yakin, berarti ini mah sudah 3 rakaat saja, tambah aja 1 rakaat. Ya, intinya dalam sebuah permasalahan yang dihadapkan kepada kita, yang kemudian asal hukumnya adalah yakin, kemudian muncul keraguan, maka harus dibangun di atas keyakinan, kecuali yang meragukan itu sudah bukan ragu lagi, sudah yakin. Terdengar suaranya kentut misalkan ya, tercium baunya gitu ya, kentut, jelas itu mah berarti batal gitu. Ini kaidah yang perlu untuk kita ketahui. Karena apa? Karena ada orang-orang yang kemudian dia sudah wudu gitu ya, jelas dia wudunya, malah dia ulangi wudunya dalam keadaan asa batal, padahal asa. Berarti kalau asa ragu-ragu, dia nggak yakin batal, asa hungkul gitu ya, baru asa, berarti dia
nggak usah wudu sudah, karena dia memang yakinnya itu wudu, ya, karena asa itu baru perasaan saja gitu. Ya, asa itu baru perasaan. Berarti kita harus dibangun di atas keyakinan. Dibangun di atas keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Ketahuilah, sesungguhnya prasangkaan itu, ya, la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa memberikan kecukupan untuk kebenaran sedikit pun. Jadi kalau kita hanya asumsi saja gitu ya, hanya persangkaan saja, bukan ilmu gitu. Inna dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya persangkaan itu adalah sedusta-dustanya apa? Ucapan. Maka ketika kita menuduh seseorang dengan sebuah tuduhan yang masih ragu, masih belum yakin, maka tidak boleh. Karena ketika kita menuduh tanpa ada bukti, berarti kita telah menuduh tanpa bukti, dan itu berdosa besar. Maka perlu untuk apapun, ya, dibangun di atas keyakinan, ya, dibangun di atas keyakinan. Itu kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama di dalam atau diambil dari hadis ini, ya. Yaitu kaidahnya al yakin la yazulu bisyak. Perkara yang yakin itu tidak hilang dengan keraguan, ya, tidak hilang dengan keraguan. Kemudian ada permasalahan, misalkan bila seseorang yakin pakaiannya tidak terkena najis. Pakaiannya tidak terkena najis. Ini yakin. Kemudian dia ragu apa pakaiannya terkena najis atau tidak. Dia yakin ini pakaian ini nggak najis. Dia pakai sholat, baru selesai dicuci, baru selesai dijemur, suci dia bajunya. Kemudian ketika dipakai perjalanan ke masjid, asa kecipratan gitu ya, kudu najis. Dalam keadaan tidak yakin, dalam keadaan tidak apa? Tidak yakin. Berarti dia dihukumi bahwasanya pakaian yang dia pakai itu adalah suci. Pakaian yang dia pakai adalah suci. Ada kondisi yang kedua. Pakaian kita ini kecipratan kencing misalkan, dan kencingnya itu 1 tetes dan tetap najis namanya kencing, dan kita tidak tahu nih yang mana, dicium sebelah mana nggak ketemu gitu ya, tapi tetap najis berarti kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Dibangun di atas keyakinan, cuci aja semua. Jangan sampai kalau kita cuci sebelah kanan ternyata air kencing nempelnya sebelah kiri gitu. Cuci aja semuanya. Intinya apa? Dibangun di atas keyakinan. Baik. Itu ya permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis yang ke-11 ini, ya. Permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis yang ke-11, intinya apa? Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak hilang dengan keraguan, dengan sesuatu yang meragukan. Jadi dalam perkara apapun sebaiknya kita mencari sesuatu yang sekiranya yakin kita lakukan. Jangan sampai kita kemudian dihadapkan kepada kita 2 perkara misalkan. Satu, perniagaan kita yang jelas-jelas yakin. Walaupun mungkin hasilnya sehari kecil tapi terus mengalir ada dan yakin. Ada perniagaan yang lainnya menawarkan dengan sesuatu keuntungan yang sangat besar. Masih dalam keadaan ragu kita, masih dalam keadaan belum pasti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah jalani yang sudah yakin kita amalkan, yang sudah yakin kita praktekkan gitu. Itu tadi, karena sesuatu yang ragu tadi ya terkadang terkadang di luar jangkauan kita, di luar di luar hasilnya, di luar pemikiran kita gitu. Maka oleh karena itu sebaiknya kita membangun suatu perkara betul-betul di atas keyakinan. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu hadisnya, dan itu pendek ya. Apakah kita lanjut ke hadis yang ke-12? Tapi hadis waktu sudah jam 5 lebih. Hadis yang ke-12 juga pendek ya. Mohon panjang penjelasannya. Tapi pangitan kanggo dinten ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.
penjelasan dari hadis yang ke-11. Mungkin ada pertanyaan seputar poin tadi ya, seputar kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang masalah itu. Baik. Pertanyaannya itu ya, apakah yang meninggal dalam medan perang, pertempuran, perang Siffin, perang Jamal, apakah dikatakan syahid meninggalnya? Tentunya harus dirunut dulu ya, harus dirunut dulu tentang proses terjadinya peperangan itu, gitu ya. Tentang proses terjadinya peperangan itu. Kalau banyak dari kalangan para ulama, kita nggak bisa menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lainnya dalam hal ini, karena kita katakan tadi ada orang-orang ketiga yang hendak membuat kisruh suasana dan menjadikan mereka bertempur satu dengan yang lainnya. Dan ini diketahui adalah orang-orang Syiah ketika itu, orang-orang Yahudi yang kemudian ada Abdullah bin Sabah, ini pendirinya Syiah ketika itu, Yahudi yang kemudian menyusup kepada Islam, dan muncul orang-orang Syiah yang tidak senang dengan dengan para sahabat. Semoga Allah meridai mereka semua. Karena Syiah ini keyakinan mereka hampir mengkafirkan seluruh para sahabat. Syiah ini mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali orang-orang bukan orang Arab, seperti Salman Al-Farisi, seperti Suhaib Suhaib Ar-Rumi gitu ya. Atau hanya 4 orang saja dari kalangan sahabat yang mereka tidak kafirkan. Selebihnya dikafirkan oleh mereka. Sehingga apa? Kebencian mereka tertanam dalam diri mereka. Maka kemudian proses terjadinya pembunuhan Utsman itu, Utsman ini dikepung ya rumahnya oleh kaum muslimin ketika itu atas hasutan orang-orang yang lainnya. Dikatakan Utsman nepotisme, dikatakan Utsman kolusi, korupsi, nepotisme, karena Utsman telah menempatkan beberapa sanak keluarganya, kerabatnya menjadi gubernur di sebuah tempat. Dan setelah ditanya bahwasanya saya tempatkan fulan dan saya tempatkan fulan bukan karena dia kerabat saya, karena dia tuh kerabatnya Rasulullah gitu. Justru yang ditempatkan oleh Utsman menjadi punya posisi penting dalam kepemerintahannya karena dia ini kerabatnya Rasul. Tapi orang-orang yang kayaknya wah ini obong-obong kerabatnya, obong-obong keluarganya ditempatkan jadi di sebuah jabatan gitu. Akhirnya mereka, ini tuduhan pertama. Tuduhan kedua, ya kemudian dikatakan korupsi. Banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Utsman bin Affan ketika itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang mulai terprovokasi. Akhirnya dikepung Utsman bin Affan ini rumahnya, sampai ketika beliau baca Al-Quran dipenggal leher beliau, semoga Allah meridainya. Dan darahnya tuh netes ke Al-Quran dan kepada ayat fasayakfikahumullah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu akan mereka ya. Jadi ayat ini seakan-akan apa? Allah mengatakan fasayakfikahumullah. Jadi Allah akan memberikan kecukupan mereka ini. Allah akan memberikan kecukupan untukmu mereka ini. Jadi Allah yang akan menanggung mereka.
yang para pembunuh Utsman gitu. Ya, jadi Allah yang akan membalasnya, seakan-akan demikian. Maka kemudian apa? Para pembunuh Utsman ini ketika itu atau setelah terbunuhnya Utsman, otomatis kan kekosongan khilafah. Akhirnya langsung orang-orang membayat Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang urutan kekhilafahan ketika itu yang menjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab, atau Umar menganjurkan kepada ahlu syura ketika itu. Kepada ahlu syura ini orang-orang yang memilih gitu ya untuk jadi khalifah. Salah satu dari ahlu syuranya ada Ali, ada Utsman. Tetapi apa kemudian mereka sepakat khalifah ketiga di Utsman. Berarti khalifah keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini kesepakatan para ulama, urutan kekhalifahan itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Walaupun orang-orang Syiah mereka mengatakan yang paling tepat jadi khalifah yang ketiga itu adalah Ali gitu. Ini orang-orang Syiah. Ya, ini orang-orang Syiah. Karena intinya nanti ada Syiah ini sebagian ada yang sampai berbuat kesyirikan ya, menuhankan gitu ya. Kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, terkhusus dari jalur Husain ini. Intinya apa? Intinya kemudian terjadilah pembunuhan. Kemudian para sahabat menginginkan agar Muawiyah ini menegakkan hukum kepada para pembunuhnya. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai kekuatan yang besar. Karena apa? Tidak didukung oleh Muawiyah yang ketika itu basisnya berada di Syam, Suriah, dan basis terbesar ketika itu. Ya, karena ketika itu Muawiyah sebagai gubernurnya di sana. Kemudian apa? Kemudian tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib? Bukan Muawiyah tidak ridho dengan Ali menjadi khalifah, bukan. Karena ada sebagian kelompok orang-orang Syiah ini mengatakan bahwasanya Muawiyah ini apa? Sampai orang Syiah ini kalau dengar nama Muawiyah sudah mereka menggigil gitu. Saking bencinya kepada Muawiyah. Muawiyah ini kenapa tidak mau berbaiat ketika itu? Bukan tidak ridho atas kepemimpinan Ali gitu. Hanya saja Muawiyah pingin Ali segera menuntaskan siapa pembunuh Utsman ini. Karena Muawiyah sebagai walinya Utsman. Ya tadi disebutkan dalil tadi ya. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, terdolimi, teraniaya, maka kami jadikan bagi walinya untuk menjadi sultan, pembunuh lagi menjadi wali agar membunuh. Kisos, tetapi apa? Fala yusrif fil qatl, tidak boleh berlebihan di dalam membunuhnya. Ya, caranya sembelih saja, nggak boleh dimutilasi, nggak boleh dicincang dan lain sebagainya. Tetap pembunuhan biasa. Intinya apa? Intinya terjadilah kemudian perselisihan pendapat. Ya. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pemimpin sah ketika itu, Muawiyah maka dikatakan sebagai bugotnya. Nah ini berlebihan seperti ini. Kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka ini orang yang dalam barisan Ali bin Abi Thalib bersama barisan Aisyah radhiyallahu anha, ini ada orang-orang yang dijamin surga. Tolha bin Ubaidillah jelas-jelas dijamin surga kata Rasulullah. Tapi terbunuh ketika itu. Di barisan Ali bin Abi Thalib ada juga orang-orang yang dijamin surga. Ammar bin Yasir, ada Abdullah bin Abbas, ada sahabat-sahabat mulia ketika itu. Intinya apa? Intinya ini perang fitnah. Mudah-mudahan yang terbunuh itu tentunya mendapatkan syahid. Karena apa? Karena itu tadi, ini perangnya bukan perang karena kebencian satu dengan yang lainnya, tetapi karena apa? Hasutan orang-orang yang ketiga yang kemudian menjadikan suasana lebih apa? Lebih keruh gitu ya. Suasana lebih kacau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hujurat, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok muslim mukmin saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Jadi selama mereka masih berperang, ya, selama mereka masih beriman dua-duanya, maka damaikanlah keduanya. Jadi orang yang saling membunuh itu bukan berarti pembunuhnya jadi kafir, ya. Kalau memang ada kesalahpahaman yang terjadi, maka perlu untuk kita mendamaikan. Bagaimana kondisinya seperti sekarang? Atau ditakutkan mungkin ada suatu saat terjadi gitu antara muslim dengan muslim dibentrokan sekarang. Ya, antara muslim dengan muslim dibentrokan sekarang. Kubu ini dengan kubu ini, padahal masing-masing mengucapkan Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar sama gitu. Akhirnya dibentrokan yang bisa jadi mungkin ya terjadi pertumpahan. Maka perlu bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam mensikapi hal ini. Bisa lebih tenang, lebih sabar, jangan gampang terprovokasi. Karena ada orang-orang yang kemudian di belakang itu senang kalau kemudian muslim dengan muslim pecah, diadu gitu. Dan ini perlu untuk kita lebih berhati-hati, jangan mudah terprovokasi.
Kalau kondisi para sahabat yang meninggal ketika itu, Ammar bin Yasir kan meninggal dan beliau dijamin surga. Kata apa? Ada jaminannya gitu. Kata Rasulullah SAW, innahu sataqtulu fi'atul baghiyah. Sesungguhnya Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh seorang fi'atul baghiyah dari kelompok Bugot gitu ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah juga terbunuh dari kelompoknya Aisyah atau kelompoknya Muawiyah radhiyallahu anha. Intinya peperangan itu adalah peperangan fitnah yang terjadi, dan mudah-mudahan tentunya orang-orang yang gugur di medan tempur ketika itu adalah orang-orang yang mendapatkan syahid ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya, Allah alam bisawab ya. Adapun kondisi sekarang maka tentunya perlu untuk kita, karena kondisinya kan mereka para sahabat gitu ya. Jadi kebaikan mereka lebih besar dibanding kekurangan mereka gitu. Ya, kebaikan mereka lebih besar dibanding kekurangan mereka. Baik ya, Allah alam bisawab. Ayat ini nomor didugikan. Intinya kaidah tadi adalah kaidah perlu untuk kita menanamkan sebuah perkara di atas keyakinan. Sampai disebutkan di sini, jika ada seseorang yakin dirinya berhutang kepada seseorang, yakin saya yakin hutangnya ke si gitunya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan yakin dia punya hutang, berarti belum bayar. Kemudian muncul keraguan, asa geus bayar gitu. Berarti tetap dibangun di atas apa? Ilmu, keyakinan bahwa dia belum bayar. Intinya apa? Dalam perkara apapun tentunya dibangun di atas keyakinan. Ketika itu ragu, maka dibangun di atas keyakinan. Atau misalkan perempuan yang sedang haid misalkan ya, sedang haid kemudian dia ragu apakah sudah bersih atau belum, maka sebelum ada bukti jelas bahwa dia bersih, maka ditunggu, jangan dulu jangan dulu berhenti gitu ya. Tetap dia dibangun di atas haidnya. Sampai kemudian ada orang yang kemudian seorang perempuan ini keluar darah bersih, udah bersih sehari keluar darah lagi, ya. Sufur gitu ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna na'udu sufran minat tuhur. Kami menganggap warna kuning itu keluar setelah suci itu menganggap sesuatu yang suci, bukan darah haid lagi. Iya, pink atau kuning ya. Jadi kalau kita sudah suci, sudah nggak ada seharian, berarti sudah dibangun di atas yakin suci nih. Seharian sudah nggak ada, kita sholat biasa. Kemudian ada lagi, tapi warnanya bukan merah, kuning atau kecoklatan gitu ya, atau sufur ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami menganggap warna kuning setelah suci itu bukan haid, maka boleh kita tetap sholat, itu bukan haid. Ukuran haid kembali kepada kebiasaan. Biasanya kita 6 hari nih, biasa 6 hari. Biasanya nggak lebih dari itu ya, 6 hari biasa 6 hari saja. Kecuali dalam kondisi kita sakit bisa nambah jadi 7 hari, 8 hari, atau seminggu. Misalkan kebiasaan seminggu, pasti setiap bulannya seminggu. Atau mungkin kecuali kondisi kita lemas atau dalam kondisi kita nggak enak badan bisa bertambah, bisa gitu ya, karena kita sakit. Maka kalau kita tahu kondisi haid kita ini berapa harinya, setidaknya kita bisa akan membedakan. Nanti kok darah ini udah 10 hari, 15 hari masih keluar terus. Ini nggak bisa dihitung haid ini. Ini namanya istihadah. Istihadah. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau sudah 15 hari kita masih air darah keluar terus, itu bukan haid. Berarti hitungannya adalah kebiasaan ibu-ibu misalkan 6 hari atau 7 hari, dibangunlah kebiasaan itu 7 hari. Setelah 7 hari mandi. Walaupun muncul keluar darah dan darahnya darah istihadah, karena yang membedakan darah istihadah itu adalah kalau darah haid itu darahnya hitam pekat, merah pekat, dan dia bau dan dia kental. Kalau darah istihadah, darah seperti darah biasa saja, darah segar. Ya, merahnya bukan merah hitam gitu ya. Kemudian tidak berbau, baunya bau amis ya biasa, dan dia encer. Kalau darah istihadah. Jadi kalau kita bisa membedakan itu setelah 7 hari kemudian muncul darah lagi tapi darahnya
darah segar, maka itu namanya istihadah, tetap kita harus sholat, harus puasa dan lain sebagainya. Beda kalau nifas mah keluarnya setelah hamil, setelah lahiran. Enggak, kalau nifas 40 hari biasanya. Ada yang di bawah 40 hari, tergantung kebiasaan juga. Ada yang sebulan gitu ya. Kalau istihadah itu ada seorang sahabat sampai ini ustahadu sab'a sinin, saya pernah istihadah sampai 7 tahun, keluar darah terus 7 tahun gitu. Dongkap para Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul ini istihadah, tetap kamu sholat biasa gitu ya. Tapi tidak sakit, ya hanya mungkin pendarahan biasa saja. Tetapi itu bukan haid. Jadi kondisinya tetap dalam keadaan suci, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Mohon panggil apa minta maaf sih itu tadi ya. Sakit itu panggil tanya, saya degikeun mudah-mudahan sing manfaat bagi orang sadayana. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.